Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kitab dari Ustadz Fauzi Palestine. Hari ini kita akan berbicara tentang hakikat syukur. Belum kita mulai, kita Fatihah dulu. Semoga yang akan kita bahas pada pembicaraan kali ini bisa bermanfaat. Al-Hadainiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membahas tentang hakikat syukur. Kita lihat di ayat 147 surat An-Nisa. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Pemahaman ayatnya begini, secara sederhana, ayat ini dapat dipahami bahwa siksaan Allah tidak diberikan kepada hambanya yang bersyukur kepadanya. Tentu syukur yang didandasi keimanan. Di saat seseorang mau mensyukuri nikmatnya, disitulah akan tampak syukur pula. Artinya Allah senantiasa memberikan balasan atas syukurnya seorang hamba. Di dalam tafsir At-Tabari, esensi dari ayat di atas bahwa Allah tidak memberikan azab kepada orang munafik selama mau bertaubat kepadanya, kembali pada kebenaran yang sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka kemudian seseorang mau bersyukur kepadanya atas karunia nikmat yang diterimanya, atas dirinya, keluarganya, anak-anaknya, seperti itu. Bagaimana bersyukur menurut para ulama? Ada tiga cara bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan sikap perilaku. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Bersyukur dengan hati. Bersyukur di dalam hati ialah dengan cara membentuk keyakinan dan keinginan dalam diri untuk menjalani kebajikan-kebajikan yang telah diperintahkan dan tidak gampang memperlihatkan bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepadanya terhadap setiap orang. Jadi lebih ke di dalam hati ya. Dan kita tidak mudah untuk memperlihatkan nikmatnya itu kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Adapun syukur dengan lisan yaitu dengan memperbanyak puji syukur kepada Allah sambil membaca Alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dalam sikap perilaku atau perbuatan. Adapun bersyukur dalam bentuk sikap, tingkah laku dan perbuatan adalah dengan menjadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padanya sebagai sarana amal ibadah serta menjaga diri sedapat mungkin dari terjebur ke dalam maksiat. Ketahuilah, seseorang tidak dikatakan bersyukur selagi belum mampu menjadikan nikmat yang telah ia terima sebagai sarana untuk mahabbah atau mencintai Allah, bukan untuk kesenangan yang bersifat pribadi. Bila ia menjadikan nikmatnya justru sebagai sarana terhadap hal-hal yang Allah murkai, sesungguhnya ia benar-benar telah mengkufuri nikmatnya. Nah, bila ia
menganggurkan nikmat itu karena artinya ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan padanya untuk mencapai kehidupan bahagia. Nah ini, itu nggak termasuk bersyukur yang kayak gitu. Kalau sampean punya mobil malah dibuat untuk pergi ke tujuan-tujuan maksiat, itu nggak bisa dianggap bersyukur. Menurut Imam Al-Ghazali, yang menjadi sebab seseorang tidak mau bersyukur kepada Allah adalah kebodohan dan kelalaian seseorang terhadap nikmat yang diterimanya. Oleh karenanya, seseorang tidak boleh bodoh dan lalai untuk mengetahui tentang nikmatnya. Dan ketika seseorang itu paham dari mana datangnya nikmat, maka lisannya akan berucap Alhamdulillah. Yang juga perlu disertai dengan mentasarufkan segala nikmat di jalan Allah. Bagaimana dengan kajian sosial? Kalau melihat tatanan kehidupan sosial, betapa banyak orang yang secara ekonomi sangat cukup, bahkan di atas rata-rata pada umumnya, namun hidupnya belum sampai pada kehidupan yang tentram dan bahagia. Hidupnya penuh dengan keluhan, penderitaan, kegalauan, bahkan kadang ada yang sampai bunuh diri. Ada pula orang yang secara ekonomi lemah, bahkan berada di garis kemiskinan, tapi hidupnya bahagia, tenang dan penuh kedamaian. Ada pula hidupnya sudah berada di garis kemiskinan, kesehariannya juga masih jauh dari ketenangan. Seseorang yang secara fisik tak berdaya dapat berbahagia manakala tetap mau bersyukur kepadanya. Dari sini dapat dipahami bahwa kondisi batin tidak bisa ditentukan oleh situasi ekonomi. Maka kalau mau diteliti lebih intensif, ternyata bersyukur dapat menentukan kehidupan seseorang. Baik itu menyangkut ketenangan hidup, bahkan yang kaitannya dengan meningkat dan melemahnya ekonomi. Apa keuntungan kalau kita bersyukur? Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan keutamaan orang yang bersyukur. Seperti ditunjukkan di surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kalian mau bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan tambah nikmatmu. Akan tetapi apabila kalian kufur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dalam hadis juga disebutkan, suatu saat pada hari kiamat, sekelompok orang berdiri secara rapi ditandai dengan bendera. Kemudian mereka semua berbondong-bondong menuju surga. Setelah ditanya siapa yang berbondong-bondong menuju surga itu, mereka semua adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah di setiap waktu. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi mengatakan, syukur itu separuh keimanan. Dengan demikian, bersyukur merupakan amalan sederhana yang dapat mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan yang sempurna. Tentu, bersyukur yang dimaksud adalah bersyukur secara hakiki. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah untuk dijadikan hamba yang bersyukur. Selanjutnya, bab membangun semangat persaudaraan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang dibahas pada pembicaraan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihin niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.